Pemirsa, Indonesia kedatangan bos perusahaan buah apel kegigit alias Apple pada 17 April lalu. Tentu kita sadari bahwa produk Apple, khususnya ponsel iPhone, amat digemari masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai simbol naiknya kelas dalam strata sosial atau memang karena nyaman dengan kecanggihan fitur dan teknologinya. Namun, apa sebetulnya arti dari kedatangan ini? Saya akan mengulasnya untuk Anda dalam Bujuk Rayu Jokowi demi investasi Apple. Ya, Chief Executive Officer atau CEO Apple, Tim Cook, mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 17 April 2024. Pertemuan berfokus pada eksplorasi rencana strategis termasuk peluang ekspansi Apple di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengutarakan keinginannya agar Apple bisa mendirikan pabrik di tanah air. Tak hanya itu, Presiden berharap agar Apple membentuk pusat inovasi bersama universitas potensial di Indonesia untuk pengembangan SDM. Nah, Cook sendiri mengatakan keinginan Presiden Jokowi itu akan dipertimbangkan dalam perusahaannya. Dalam kesempatan itu, Cook juga menyatakan bahwa ia sangat senang berada di Indonesia, menyukai nuansa budaya di sini dan menyukai semangat pemuda hingga dinamisme lingkungan lokal LRI. Cook juga menekankan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi Apple. Tak hanya itu, Cook juga menjelaskan mengapa perusahaannya memutuskan untuk berinvestasi di tanah air. Ia meyakini akan masa depan investasi yang cerah di Indonesia. Ya, lantas sejauh ini apa saja investasi yang telah dilakukan Apple ke Indonesia? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, Apple memang tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia. Namun sejak tahun 2018, Apple telah mendirikan Akademi Pengembang Aplikasi atau Apple Developer Academy yang berlokasi di 4 kota di Indonesia, yakni ada di Surabaya, di Batam, Tangerang, dan juga yang terbaru ada di Bali. Dengan total nilai investasi adalah sebesar 1,6 triliun rupiah. Ya, kemudian juga pada Rabu 17 April lalu, Tim Cook juga berkunjung ke salah satu Apple Developer Academy yang berlokasi di Tangerang Selatan, tepatnya yang berada di BSD, sekaligus bertemu dengan beberapa content creator Indonesia. Apple Developer Academy sendiri merupakan bootcamp sekaligus penyedia beasiswa di Indonesia yang memfasilitasi pesertanya untuk menjadi salah satu pengembang aplikasi berkelas dunia dalam ekosistem perusahaan tersebut. Apple Developer Academy pertama kali dibuka di Brazil. Program ini telah berkembang ke lebih banyak lokasi di seluruh dunia termasuk Korea, Indonesia, Arab Saudi, Italia, dan juga Amerika Serikat. Tim Cook berharap dibukanya Apple Developer Academy di Bali dapat mencetak talenta digital yang lebih banyak lagi. Sejak pertama kali dibuka, Apple Developer Academy telah diikuti lebih dari 2.000 calon pengembang aplikasi. Sebanyak 90% lulusannya telah mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, e-commerce, transportasi, keberlanjutan, dan lebih banyak lagi. Adapun program 9 bulan dari Apple Developer Academy mencakup dasar-dasar pemrograman, serta topik-topik lain seperti desain, pemasaran, dan manajemen proyek. Adapun untuk mendorong pertukaran budaya, kampus Bali akan menerima pendaftaran tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari seluruh dunia, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pengalaman pemrogramannya. Lantas, apa kata para Menteri Kabinet Indonesia Maju soal rencana investasi dan harapan kolaborasi dengan Apple ke depannya di tanah air? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi Apple. Pasalnya, kata Agus, 85% handphone impor yang masuk ke Indonesia merupakan produk Apple. Nah, kita akan lihat bahwa Agus Gumiwang ini selaku Menperin menyatakan bahwa tahun lalu Indonesia memproduksi hampir 50 juta unit HP. Sebanyak 2,8 juta unit handphone adalah impor dan dari 2,8 juta impor tersebut, 85%-nya adalah produk Apple. Angkanya sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat nilai impornya. Oleh sebab itu, tadi kami sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple dan Bapak Presiden memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut, maka diharapkan Apple bisa memperluas establishment-nya yang ada di Indonesia.
Nah, terkait dengan perluasan investasi Apple di Indonesia melalui pembangunan pabrik Apple di tanah air, Agus juga menilai Apple kelak akan mendiskusikan apakah nantinya Apple akan membangun pabrik di Indonesia atau Apple akan menggunakan berbagai komponen yang saat ini sudah bisa diproduksi di Indonesia. Apple sendiri telah memenuhi persyaratan kandungan lokal sebesar 35% di Indonesia. Namun, pemerintah berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan dengan fasilitas manufaktur. Selain itu, Kemenperin ini juga akan melakukan proses business matching yang artinya akan melihat komponen HP apa saja yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan untuk bisa menjadi pemain dalam rantai pasokan global atau bagian dari supply chain bagi perusahaan dunia seperti Apple. Meskipun Agus juga mengungkapkan bahwa hal tersebut tidaklah mudah. Nah, selain pabrik, sama halnya dengan Presiden Jokowi, Agus juga berharap bahwa Apple dapat memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di tanah air. Selain Menperin, kita akan lihat menteri lainnya terkait dengan Apple ini di slide berikutnya. Kita akan cari, ya. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ini juga mengungkapkan yang turut mendampingi Presiden Jokowi ketika melakukan pertemuan dengan Tim Cook di Istana Merdeka juga mengungkapkan bahwa pendirian pabrik Apple di Indonesia ini masih didiskusikan. Kata Budi, untuk soal manufaktur, pabrik ini sudah ada pembicaraan dan kini sedang didiskusikan bagaimana Apple bisa membangun atau mengadakan proses manufaktur di Indonesia. Sejauh ini respons mereka positif terkait kehadiran pabrik Apple di Indonesia. Nah, meski positif, kehadiran pabrik Apple di Indonesia tampaknya masih akan menunggu waktu. Sebab Budi menyebut masih banyak detail yang harus didiskusikan dengan para pihak terkait. Lalu, keuntungan apa saja dari manfaat yang akan diterima RI jika Apple ini getol berinvestasi di Indonesia? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, dengan keberadaan pabrik Apple di Indonesia tentunya akan ada nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu akan membuat harga produk Apple yang dijual di Indonesia ini bisa lebih murah. Selain itu, dapat terjadinya transfer teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri, meningkatkan ekspor, hingga menstabilkan nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, dengan masuknya penanaman modal asing, jelas akan berdampak lebih besar untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di sisi lain, Apple juga sebelumnya ini sempat mengumumkan bahwa beberapa kebijakan investasinya ini sempat membuat heboh berbagai pihak. Di antaranya adalah Apple berencana untuk meningkatkan produksinya di luar China. Artinya, Apple akan mengurangi ketergantungan dengan China. Hal ini dilakukan karena rantai pasok perusahaan produsen iPhone telah mengalami gangguan akibat kebijakan lockdown ketat pemerintah China pada saat COVID-19 dan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko geopolitik. Padahal, selama ini Apple telah mengandalkan produksi dari China, di mana sebanyak 90% produksinya ini berasal di pabrik negeri panda tersebut. Sementara sisanya produksi ada di India dan juga Vietnam. Dan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan dengan China, Apple juga akan menambah investasinya di Asia, khususnya di Vietnam. Mengutip Reuters, nilai investasi yang digelontorkan Apple ke Vietnam adalah mencapai 15,84 miliar dolar AS atau setara dengan 256,22 triliun rupiah. Wow, jumlah ini sangatlah tinggi dibandingkan investasi Apple Indonesia yang baru saja 1,6 triliun rupiah. Hal tersebut juga disampaikan Tim Cook saat bertemu Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Hanoi pada Selasa 16 April 2024, tepat sehari sebelum bos Apple ini berkunjung ke Indonesia. Selama ini, Apple telah memproduksi iPad, kemudian juga AirPods dan Apple Watch di Vietnam, serta pemasok MacBook yang juga berinvestasi di negara Asia Tenggara. Menurut daftar pemasok terbarunya, Apple memiliki 25 pemasok di Vietnam pada tahun 2022. Sama seperti tahun sebelumnya pada 2023, meningkat dari 21 pemasok pada 2020. Pemasok tersebut adalah termasuk Foxconn, Goertek, Luxshare, Intel, Samsung Electronics, dan juga Compal. Adapun Foxconn, pemasok Apple berencana pindah ke Vietnam dan beberapa di antaranya mengalihkan sebagian aktivitas keluar China di tengah ketegangan antara AS dan China saat ini. Nah, yang terakhir, Apple juga baru saja melakukan PHK massal di Amerika Serikat.
Tepatnya sejumlah 614 pegawainya di kantor California harus diputus hubungan kerja. Apple telah memberitahu para pegawai yang terdampak PHK sejak 28 Maret 2024 dan pemecatan ini berlaku mulai di tanggal 27 Mei mendatang. PHK massal Apple ini cukup mengejutkan karena banyak pihak, bahkan selama pandemi ini perusahaan yang berbasis di California tidak agresif untuk melakukan PHK seperti perusahaan teknologi lainnya. Perubahan kebijakan drastis Apple ini tentunya mengindikasikan bahwa Apple hendak memacu kembali pasarnya yang sempat merosot 10% secara global pada kuartal pertama 2024. Ya, jika Indonesia serius untuk beradu dengan negara lainnya, khususnya kawasan Asia Tenggara untuk bisa menjadi destinasi investasi jumbo perusahaan-perusahaan besar termasuk Apple, tentu pemerintah harus bisa memperbaiki ESG-nya. Perusahaan sekelas Apple tentunya tidak akan menginginkan bahan baku untuk produk mereka bermasalah dari sisi apapun, termasuk dalam hal lingkungan. Selain itu, dari sisi governance, harus adanya kemudahan dan kepastian ekspor dan impor yang kebijakannya tidak berubah-ubah. Karena hal tersebut akan mengganggu bagi para investor untuk berinvestasi di tanah air.